Selamat pagi, saya Marianus Hamzah, biasa dipanggil Pak Rian, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Pacar, Desa Jompang, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan perekaman video uji kinerja dengan materi pidato persuasif. Sekian perkenalan diri dari saya. Selamat pagi dan terima kasih. Pagi. Saya ulangi, selamat pagi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, sebagai makhluk yang beriman, saya minta kalian berdiri, kita berdoa. Silakan berdiri. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya membuka dan menutup doa ini menurut iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah dalam surga, terima kasih sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin cek hadir semua hari ini. Hadir. Baik. Pada pertemuan minggu lalu kita membahas materi apa? Laporan percobaan. Di antara kalian siapa yang masih ingat apa itu laporan percobaan? Silakan Yola. Laporan percobaan adalah tulisan yang berisi hasil analisisnya sistematis tentang sesuatu. Baik, terima kasih. Kira ada pendapat lain? Sama. Jadi laporan percobaan itu adalah tulisan yang menganalisis dan sifatnya sistematis tentang sesuatu. Sesuatu di sini banyak. Contohnya apa? Hidup. Bisa juga menyangkut sebuah benda. Sedangkan hari ini kita akan mempelajari materi pidato persuasif. Jadi ada perbedaan antara pidato dengan pidato persuasif. Sekarang pertanyaan lanjutan. Siapa yang pernah mendengarkan pidato? Fares, pernah mendengar pidato di mana? Di sekolah, Pak. Di sekolah. Viko? Di sekolah juga. Di sekolah. Yang lain di mana? Di sekolah. Di sekolah. Di tempat tinggal juga, saya pikir pernah. Di televisi juga, pasti kalian pernah dengar. Pidato di sekolah itu biasanya saat apa? Apel atau upacara bendera. Yang berikutnya, karena hari ini kita mempelajari materi pidato persuasif. Pertanyaan dari saya begini, apakah materi ini penting untuk dipelajari? Penting. Siapa yang bisa menjelaskan pentingnya materi ini? Kenapa? Viko? Supaya kita bisa menambah pengetahuan. Supaya bisa menambah pengetahuan. Hadir? Mengetahui apa yang telah direncanakan oleh seseorang. Supaya mengetahui apa yang disampaikan oleh seseorang. Seseorang di sini maksudnya adalah orang yang berpidato. Apa sebutannya orang yang berpidato itu disebut apa? Orator. Coba. Orator. Jadi orang yang berpidato itu disebut orator. Baik. KB yang diuji adalah mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Tujuannya adalah kalian harus mampu mengidentifikasi gagasan, pandangan, pendapat, arahan atau pesan dalam pidato persuasif yang akan kalian dengarkan dengan tepat.
KD yang kedua adalah menyimpulkan gagasan, pendapat, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif yang kalian dengar atau kalian baca. Tujuan pembelajarannya adalah kalian harus mampu menyimpulkan gagasan, pandangan, pendapat, arahan atau pesan dalam pidato persuasif yang akan kalian baca atau dengarkan dengan jujur dan tanggung jawab. Jadi itu KD dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian nanti saya akan bagi ke dalam 2 kelompok diskusi yang berbeda, terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nanti saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, juga sebuah teks pidato. Nanti kalian kerjakan. Tapi sebelum itu saya akan tayangkan sebuah video tentang pidato. Nanti kita kerjakan bersama-sama beberapa hal yang berhubungan dengan video tersebut. Sudah? Baik. Silakan kalian duduk dalam kelompok. Saya akan memutarkan sebuah video pidato. Silakan nanti disimak baik-baik. Baik, pidatonya sudah selesai. Nanti ada beberapa pertanyaan yang nanti perlu kalian jawab. Yang pertama, apa pesan dari pidato tersebut, dari hal yang kalian dengar? Apa pesan? Angkat tangan yang bisa jawab. Fares? Harus jaga jarak. Yang lain? Tidak? Pakai masker. Yang lain? Mencuci tangan. Yang berikutnya, pertanyaan berikut. Apa efek atau dampak negatif dari virus corona ini? Dari video tadi, apa yang kalian rasakan?
Silakan. Murid tidak puas dengan sekolah daring. Murid tidak puas dengan sekolah daring, atau bahasa lainnya itu adalah pendidikan menjadi tersegar atau terganggu karena persoalan jaringan. Baik, sangat luar biasa kalian sudah menjawabnya dengan bagus. Video yang tadi kalian dengarkan atau simak bersama itu kategori pidato persuasif. Sekarang pertanyaan saya begini, siapa yang sudah paham dari video tersebut apa sebenarnya pidato persuasif? Silakan. Pidato mengajar. Pidato mengajar. Jadi persuasif itu artinya bersifat mengajar. Berarti pidato persuasif itu adalah pidato yang bagaimana? Pidato yang bersifat mengajar. Di akhir video tadi ada pesannya. Ada pesan dari orang yang berpidato tersebut, orator itu. Lawan COVID-19 dengan prokes. Apa itu prokes? Protokol kesehatan. Jadi pidato persuasif, saya ulangi, adalah pidato yang sifatnya mengajak atau mempengaruhi pendengar agar melakukan sesuatu seperti yang disampaikan oleh orang yang berpidato tersebut. Itu yang disebut dengan pidato persuasif. Palsu. Sekarang yang berikutnya kalian sudah paham tadi pidato persuasif itu bersifat mengajar. Kalau saya tanya, ciri pidato persuasif itu apa? Ciri-ciri. Satu, yaitu tadi sifatnya mengajar. Jadi dalam pidato persuasif itu pasti ada yang namanya kalimat saran atau kalimat ajaran. Tujuannya tadi apa? Meyakinkan orang yang mendengar agar mengikuti apa yang disampaikan oleh orator atau orang yang berpidato tersebut. Itu yang di depan itu adalah cara menyimpulkan pidato persuasif. Yang pertama, pidato itu kalian simak baik-baik, seperti yang tadi kita sudah lakukan di awal pembelajaran. Kedua, menentukan topik. Jadi apa topik dari pidato tersebut? Kalau saya kembali ke video yang tadi, kira-kira apa topik dari video tadi? Waspada terhadap COVID-19. Yang lain? Dampak COVID-19. Jadi itu topiknya tadi. Cara menyimpulkan yang ketiga itu adalah mencatat hal-hal penting dari setiap paragraf atau dari setiap kalimat yang kalian dengar. Tadi kalian sudah lakukan itu dengan bukti bahwa kalian tadi bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Yang terakhir itu adalah menyimpulkan. Jadi menyimpulkan video atau pidato persuasif itu. Jadi cara menyimpulkannya itu adalah satu, menyimak, menentukan topik, mencatat hal-hal pokok, lalu disimpulkan. Jadi inti sarinya apa? Itu yang disebut dengan simpulan. Baik. Nomor sekarang. Sudah? Karena via teks pidato persuasif kalian sudah baca, mudah-mudahan sudah dipahami. Sekarang tugas kalian itu adalah susun pertanyaan yang berhubungan dengan pidato yang kalian baca. Bisa dipahami? Bisa? Saya beri waktu kurang lebih 5
menit. Baik, karena kalian sudah berdiskusi untuk menentukan jawaban dari setiap pertanyaan yang kalian sudah susun sebelumnya, tugas selanjutnya itu adalah kalian saling berkunjung untuk mendengarkan pendapat kelompok lain. Silakan dari kelompok kiri saya berkunjung ke kelompok kanan saya. Kelompok kanan saya nanti satu orang menjelaskan ke teman yang berkunjung. Teman yang berkunjung mencatat apa yang dijelaskan. Setelah mencatat nanti kembali ke kelompok sendiri, lalu informasikan atau kasih tahu ke teman-teman kelompoknya tentang jawaban dari kelompok kanan saya. Bisa paham? Baik, silahkan dilakukan. Silahkan. Setelah kami mencermati teks pidato dengan judul Nilai Kerukunan di Tengah Keanekaragaman Budaya, jawaban kami adalah gagasan, pikiran, pandangan orator terdapat pada paragraf 3-5. Sedangkan arahan atau pesan orator terdapat pada paragraf 6. Teman-teman, dari jawaban yang sudah saya dapat, dari nilai kerukunan di tengah keanekaragaman budaya, yaitu gagasan, pikiran, pandangan orator terdapat pada paragraf 3-5. Ya, terdapat. Arahan pesan yang terdapat pada paragraf 6. Setelah kami menilai kerukunan di tengah keanekaragaman budaya, simpulannya adalah sudah saatnya kita memperkokoh dan memperkuat nilai Baik, kalau kita silakan kembali. Silakan kelompok. Sudah menempelkan hasil diskusi kelompok kalian di papan tulis. Sekarang kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini dari awal sampai akhir. Siapa yang masih ingat tadi? Apa itu pidato persuasif? Kira? Pidato yang bersifat mengajak. Ada pendapat lain? Tidak? Pidato yang bersifat membujuk atau bersifat mengajak. Jadi kan sebenarnya pidato persuasif. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi pidato persuasif? Jawabannya tadi apa? Dengan mencermati atau menyimak pidato persuasif dengan tepat. Sedangkan cara menyimpulkannya adalah satu,
menyimak atau membaca pidatonya. Yang kedua, menentukan topik. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting atau hal-hal pokok. Yang terakhir adalah menyimpulkan. Jadi kesimpulan sebuah tulisan itu merupakan gambaran singkat dari keseluruhan teks. Itu yang disebut dengan kesimpulan. Baik, sekarang apa atau bagian mana yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Atau sudah paham semua? Sudah paham? Pembelajaran hari ini menarik? Siapa yang bisa menjelaskan ke saya menariknya apa? Satu saja. Coba. Dari kelompok ini. Apa yang membuat kalian merasa pembelajaran hari ini menarik? Di sini? Misalnya, karena hari ini kita menggunakan layar proyektor itu sudah disebut menarik. Yang berikut mungkin karena sajian materinya menggunakan PowerPoint. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajarannya, saya persilahkan kalian kembali ke tempat duduk yang semula. Silakan ini dikerjakan secara pribadi. Cermati soalnya, kerjakan dengan baik. Geser ke depan. Geser. Kalian sudah mengerjakan soal dengan baik. Sekarang pembelajarannya sudah berakhir. Saya harap kalian sudah paham. Tapi kalau belum paham, silahkan menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi. Sudah paham semua? Sudah paham? Sudah. Baik, mudah-mudahan sudah dipahami dengan baik. Yang berikut, pembelajaran hari ini senang? Menarik? Kira-kira bagian yang menariknya bagian mana? Pembelajarannya menggunakan layar proyektor. Kira-kira yang lain? Atau sama? Baik. Jadi itu yang disebut dengan pidato persuasif. Sifatnya mengajak, sifatnya membujuk, sifatnya meyakinkan. Karena pidato persuasif itu, sang orator atau orang yang berpidato itu berusaha meyakinkan pendengar, sehingga pendengar itu betul-betul mengikuti apa yang dia sampaikan. Jadi itulah kelebihan pidato persuasif. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan berdiri. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya menutup pembelajaran hari ini secara iman Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk segala anugerah dan kuasa-Mu selama kami belajar hari ini. Semoga yang kami pelajari dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan istirahat.